Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak baik, anak manis. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekalipun kita tahu bahwa baik itu adalah sesuatu yang relatif, yang berbeda satu dengan yang lainnya, tapi seringkali ada ungkapan-ungkapan, wah anakmu ini manis sekali loh, anakmu ini baik sekali loh. Atau kita mengatakan anak saya ini loh, anak yang baik, anak saya yang bungsu ini lain dengan kakaknya. Sebenarnya pengertian baik itu sejauh mana, Pak Paul? Biasanya orang tua akan memanggil anaknya baik jika anak itu anak yang penurut ya. Anak yang mengikuti kehendak orang tuanya. Tatkala diminta melakukan sesuatu, dia akan melakukan tanpa membantah. Dan jarang sekali akan terjadi konflik antara anak dan orang tua. Karena si anak memang tidak suka dengan konflik. Daripada mengalami konflik, dia akan cenderung mengikuti apa yang orang tua minta. Nah, biasanya anak seperti inilah yang dianggap anak baik. Tidak usah disuruh belajar sendiri. Dan pelajarannya juga baik. Karena PR dikerjakan, ulangan dipelajari. Nah, hal-hal inilah yang seringkali menyenangkan hati orang tua. Dan orang tua biasanya memuji anak seperti ini sebagai anak yang baik. Jadi ukurannya adalah anak itu memuaskan kebutuhan orang tuanya ini Pak jadinya. Seringkali iya, di anak itu memenuhi standar orang tuanya. Iya, tetapi pengertian baik itu sendiri sebenarnya bagaimana Pak Paul? Sudah tentu kita tidak hanya melihat dari kacamata apakah anak ini memenuhi standar kita. Kita juga harus melihat apakah perkembangan anak ini sesuai dengan jalurnya. Apakah anak ini sedang bertumbuh secara sehat. Dan bertumbuh secara sehat tidak senantiasa berarti menuruti kemauan kita. Sebab salah satu hal yang akan nantinya terjadi dalam masa-masa pertumbuhan anak adalah dia akan mulai ingin mengepakkan sayapnya. Dia akan mulai menyatakan dirinya, alam pikirannya. Nah, pada saat-saat seperti itulah bisa jadi kehendak orang tua dan keinginan anak bertabrakan. Berarti apa yang kelihatan baik pada masa anak itu kecil atau balita, itu tidak menjamin bahwa nanti kelak ketika dia menjadi remaja atau pemuda, bahkan dewasa, tetap menjadi anak yang baik, Pak. Betul. Jadi sebagai orang tua, kita ya sudah tentu bersenang hati kalau melihat anak kita baik ya, manis, pelajarannya baik, menuruti orang tua. Namun kita juga mesti waspada terhadap potensi problem yang mungkin muncul di kemudian hari. Nah itu potensi problemnya apa aja Pak Paul? Yang pertama adalah anak-anak yang kita kategorikan anak manis, anak baik, terbiasa hidup bergantung pada permintaan dan harapan orang lain. Sekali lagi, saya ulangi, dia terbiasa hidup bergantung pada permintaan dan harapan orang lain. Akibatnya, ia mudah terpaku pada performa atau penampilan luar. Ia lebih tahu bagaimana menyenangkan hati orang lain daripada menyenangkan hati sendiri. Nah, kalau hal ini dibiarkan, si anak bisa bertumbuh kehilangan dirinya. Maksud saya adalah, dia tidak tahu siapa dirinya lepas dari pengharapan orang. Karena apa? Ya karena dia tidak tahu apa yang disukainya, dia tidak tahu apa yang tidak disukainya. Dia tidak tahu apa yang menjadi impiannya, dan dia tidak tahu apa yang Tuhan telah titipkan padanya. Dia tahu hanyalah apa yang diharapkan oleh orang lain, apa yang akan menyenangkan hati orang lain. Dan itulah yang menjadi targetnya, yang akan dikejarnya dan akan diperbuatnya. Jadi target itu ya berada di luar dirinya
dan diri yang sesungguhnya tidak berkesempatan untuk digali, dikenali, apalagi ditumbuhkan. Apakah orang dengan potensi problem seperti itu menjadi seseorang yang pasif gitu Pak Bang? Saya kira ada kecenderungan anak ini akan lebih pasif daripada anak-anak yang diberikan kesempatan untuk berekspresi diri. Walaupun berekspresi diri, kadangkala ya menimbulkan gesekan dengan orang tuanya. Dia ya memang tidak menimbulkan gesekan, tapi gara-gara dia tidak menimbulkan gesekan, dia bisa lebih berperan pasif. Iya. Termasuk dalam hal berinisiatif saya rasa Pak Bang ya. Iya. Jadi ada ketakutan dalam dirinya mengambil inisiatif sendiri. Kalau yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan pengharapan orang tuanya atau orang lain. Anak ini berhati-hati sekali dan senantiasa melihat keadaan atau reaksi orang di sekitarnya. Jika dia merasa pasti bahwa orang akan menyetujui tindakannya, barulah dia berani bertindak. Jika dia tahu bahwa tindakannya ini akan disukai oleh orang, nah barulah dia akan melakukannya. Dengan kata lain, kalau tidak mendapatkan isyarat atau sinyal dari luar, dia cenderung diam dan bersikap pasif. Iya. Tapi ada anak yang tadinya itu bukan anak baik dalam pengertian seperti yang tadi kita bicarakan Pak Pol ya. Tetapi karena oleh orang tuanya dia terus didikte, dia terus diberi instruksi-instruksi, akhirnya bisa jadi anak seperti itu Pak Pol. Betul. Jadi kalau anak-anak ini terlalu menerima tuntutan dan terlalu digariskan sehingga kehilangan kesempatan untuk menyatakan dirinya, pada akhirnya cenderung akan mengembangkan sikap pasif. Apakah ada potensi problem yang lain, Pak? Yang kedua adalah anak-anak ini mudah menjadi perfectionist, mendambakan dan mengejar kesempurnaan. Dia sukar menoleransi ketidaksempurnaan. Jadi segala yang dikerjakannya harus berhasil dan memuaskan orang. Jika tidak, maka ia akan merasa gagal dan tidak bernilai. Dengan kata lain, penghargaan dirinya bersumber dari tepukan tangan. Ya, tanpa tepukan tangan, ia gamang dan meragukan pertimbangannya. Nah, di sini kita melihat kepercayaan dirinya mulailah mengalami gangguan. Seharusnya kepercayaan diri memang bertumbuh atau bergerak dari eksternal ke internal. Kita tidak bisa mengembangkan kepercayaan diri tanpa mendengar tanggapan dari orang. Orang berkata, bagus, wah, benar, wah, kamu bisa, dan sebagainya. Nah, tanggapan-tanggapan seperti itu akan memupuk kepercayaan diri dalam diri kita. Itu yang saya maksud dengan eksternal. Namun perlahan-lahan kita mulai mengembangkan pengetahuan akan keterbatasan dan kemampuan kita. Berdasarkan tanggapan-tanggapan tadi itu. Kita mulailah bisa berkata, saya mampu di sini, dan mulailah kita bisa mengakui, saya tidak mampu di sana. Kalau anak-anak ini, yang tadi saya sebut anak manis, anak yang baik ini, dibiarkan apa adanya, kekhawatiran saya adalah dia akan bertumbuh terlalu bergantung pada tanggapan-tanggapan orang lain. Dan tidak berkesempatan menumbuhkan kepercayaan pada pertimbangannya sendiri, penilaiannya sendiri. Dia terus akan mendambakan dan meminta orang lain yang memberitahu dia apa yang harus dikerjakan, dan seginilah standarnya. Dia akan terus-menerus, dengan kata lain, menantikan tepukan tangan orang. Kalau tidak mendengarkan tepukan tangan orang, dia bingung, dia gampang sekali. Dia akan bertanya-tanya, benar nggak ya? Saya keliru nggak ya? Jadi akhirnya dia tidak mengembangkan kepercayaan diri yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia terus akan terpaku dan berputar-putar pada
fase pertama itu, yakni kepercayaan diri berdasarkan penilaian orang lain. Nah, anak dengan tipe seperti itu, apakah memang dibekali dengan kemampuan bahwa dia akan menjadi orang yang bisa ditepuki oleh orang lain, Pak Wal? Saya kira ini suatu pengamatan yang baik, Pak Gunawan. Saya kira betul ya. Jadi secara tersirat ada pengharapan dari orang tuanya bahwa anak ini menjadi anak yang ditepuki terus-menerus, akan menjadi pujian dan buah bibir orang di sekitarnya. Nah, jadi kita akhirnya melihat bahwa memang orang tua berperan ya secara tidak langsung atau langsung mengkondisikan si anak untuk menjadi bintang, untuk menjadi pujian. Atau menjadi public figure gitu, Pak Wal ya? Betul. Untuk menjadi figur yang akhirnya yang dikenal, terus, iya, dihormati. Populer gitu di kalangan teman-temannya itu. Betul. Iya. Nah, ini akan berdampak negatif di kemudian harinya itu, Pak Wal ya? Kalau dia terus-menerus mengharapkan pujian orang, padahal kenyataannya dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak sempurna. Gitu. Betul sekali, betul sekali. Jadi dianya sendiri nanti akan sangat tertekan, akan penuh dengan konflik karena ya tidak selalu dia akan menemukan keadaan yang sempurna dan tidak selalu orang mengakui kesempurnaannya juga. Nah, muncullah siklusnya, Pak Gunawan. Siklusnya adalah waktu dia mendapati orang kok nggak melihat dia sempurna, dia makin didorong untuk berkarya lebih sempurna lagi. Jadi siklus itu terus berputar-putar, tidak ada habis-habisnya, sehingga dia menjadi orang yang letih, terlalu capek. Nah, kalau dia tidak kuat-kuat, ya ambruk, dia stres misalnya, dia menjadi tumpul, dia lumpuh secara emosional, nggak mau lagi mengerjakan apa-apa, takut dicela atau takut gagal. Dan daripada dikatai gagal atau tidak berhasil, dia mendingan tidak mencoba sama sekali. Ya, tapi seandainya ada orang yang menanyakan kepadanya tentang problemnya itu sendiri, masalahnya yang dia hadapi, apa dia mau mengemukakan itu, Pak? Kecenderungannya adalah anak-anak baik dan anak manis ini memendam problem. Dia sukar mengeluarkan masalahnya kepada orang atau membagikannya kepada orang. Sudah tentu ini berpangkal dari kesulitannya bercerita kepada orang tuanya. Bercerita tentang hal-hal yang mengkhawatirkan, kegagalannya, dan sebagainya. Sebab ya dia mengharapkan orang tua tetap akan melihat dia sebagai anak yang baik, anak yang manis, anak yang tidak menyusahkan orang tua. Dia sudah hidup dengan label itu sekian lama, tidak pernah menyusahkan orang tua. Jadi ya dia nggak berasa nyaman untuk keluar dari label itu dan menjadi anak yang menyusahkan orang tua. Masalahnya adalah dengan dia terus memendam, ya tinggal masalah waktu lah, dia benar-benar akhirnya akan patah. Waktu dia patah, dia ambruk, dia akan menyusahkan orang tuanya. Jadi itu memendam masalah yang saat pasti akan terwujud itu, Pak. Mau tidak mau, akhirnya akan muncul. Jadi kebanyakan anak-anak yang manis, anak-anak yang baik ini bertahan untuk sekian lama, namun ada suatu waktu di mana ambruk dan berbuat hal yang berkebalikan dari sebelumnya, justru akan mengagetkan orang tua dan berkata, kok bisa begini anak ini? Nah, kebanyakan pada titik itu si anak sebetulnya berkata, saya tidak sanggup lagi. Secara implisit ya, secara tidak langsung si anak berkata, saya tidak mampu hidup dengan standar ini lagi. Nah, orang tua kadang-kadang kaget. Sebab orang tua mungkin berkata, saya tidak pernah mengharapkan kamu sesempurna ini. Kami tidak menuntut kamu seperti ini. Nah, tapi ya siklus itu sudah berjalan. Anak ini telah hidup dalam peran sebagai anak yang manis, anak yang baik, anak yang tidak menyusahkan orang tua. Dia harus memenuhi tuntutannya sendiri. Dan itu biasanya terjadi pada masa-masa dia remaja atau pemuda, Pak Boleh? Betul. Biasanya kalau dia bisa melewati masa remaja, pada masa pemudanya. Kalau misalnya dia tidak bisa melewati masa remaja, ya di masa remaja lah. Tiba-tiba anak ini berubah dengan drastik.
Ya, dan orang tua berpikir itu gejala perubahan anak remaja gitu aja. Betul, betul. Dan bisa jadi ya bukan hanya masalah remaja ya, jadi ada yang lebih dalam lagi. Iya. Ada masalah yang lain, Pak Pol? Yang berikutnya lagi adalah karena dia menuntut kesempurnaan pada dirinya, dia juga akhirnya menuntut kesempurnaan pada orang lain. Dia akan mengharapkan orang berbuat yang sama terhadapnya. Dia telah berusaha keras menyenangkan orang, maka ia pun berharap orang akan mengerti keadaannya atau keinginannya. Ia ingin sempurna, ia pun menuntut orang yang terkait dengan hidupnya untuk tampil sempurna. Dia tidak menoleransi ketidaksempurnaan yang terkait dengan dirinya. Nah, itu kan menjadikan dia pada posisi yang lebih sulit lagi, Pak Pol. Betul, karena ini akan sangat mempengaruhi relasinya dengan orang. Kalau orang itu tidak terlalu dekat, mungkin tidak terkena dampaknya secara langsung. Tapi kalau orang itu dekat dengannya, misalkan dia nanti menikah, atau dia punya anak, dia akan menuntut hal itu. Dia akan mempunyai pemikiran seperti ini, Pak Gunawan. Dulu waktu saya kecil, saya tidak begini. Waktu saya kecil, saya tidak menyusahkan orang, saya tidak membuat malu orang tua, saya selalu tahu kapan saya harus belajar dan sebagainya. Dengan kata lain, waktu saya kecil saya sempurna. Nah sekarang kenapa kok anak saya nggak bisa? Dan kepada pasangannya juga dia akan bersikap sama. Saya kok selalu tahu menyenangkan engkau, saya tahu kapan bisa membuat hatimu gembira dan sebagainya. Kenapa kok engkau tidak bisa berbuat hal yang sama kepadaku? Jadi standar yang tinggi itu akan dia terapkan pada relasi dengan orang lain. Nah, itu pada saat dia sudah dewasa, bukan pada saat dia masih kanak-kanak, atau Pak? Biasanya akan mulai tampak dengan jelas setelah dia dewasa. Sebab pada masa dewasa lah terbentuk relasi intim. Pada masa remaja kita katakan anak-anak ini ya masih terlibat dalam relasi kelompok. Belum benar-benar mencapai keintiman yang dalam. Pada masa pemuda dan pemudilah mereka memasuki keintiman yang dalam. Dan disitulah problem akhirnya muncul. Nah, apakah kehidupan nggak jadi terisolir gitu, Pak Pol? Bisa, karena dia akan mengalami ya konflik ya dengan orang di sekitarnya dan kekecewaan ya, merasa orang kok nggak bisa memahaminya. Akhirnya ya dia cenderung menyendiri, bisa seperti itu. Nah, Pak Pol, kita sebagai orang tua ya tentunya senang punya anak yang manis, yang baik seperti itu. Tetapi kalau memendam sedemikian banyak potensi konflik yang bisa terjadi, maka sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ada beberapa hal, Pak Gunawan. Yang pertama adalah dia harus menahan diri, maksud saya orang tua ya. Orang tua menahan diri agar tidak membebani anak dengan tuntutan. Jadi secara konkretnya misalnya, bagilah tugas secara merata antara anak yang satu dengan yang lain. Kecenderungan kita orang tua adalah melimpahkan tugas kepada anak yang manis ini. Karena kita tahu akan dikerjakan. Anak yang kurang penurut akhirnya tidak menerima limpahan tanggung jawab. Nah, saya kira kita sebagai orang tua harus peka ya, peka melihat iya ya, si anak kok akhirnya menanggung lebih banyak sekali tugas. Nah, kita cobalah bagikan meskipun waktu kita limpahkan pada anak yang tidak sepenurut dia, nggak dikerjakan dengan terlalu baik. Tapi tetap kita harus coba bagi rata. Nah, yang juga harus kita lakukan, jangan menambah rasa bersalahnya yang memang sudah besar itu. Dengan membebankan tuntutan, kita akan menyuburkan rasa bersalahnya. Tanpa tuntutan tambahan pun, dia sudah memikul rasa bersalah karena tuntutan untuk sempurnanya begitu tinggi. Oleh karena itu, ya kita mesti berhati-hati, jangan cepat-cepat memberikan tuntutan yang berlebihan kepadanya. Ya, makanya walaupun kita itu sudah coba membagi tugasnya itu agak merata gitu Pak Pol ya. Biasanya anak yang baik ini mengambil alih tugas dari saudara-saudaranya. Saya aja yang ngerjakan. Dengan harapan dia dapat pujian dari orang tuanya. Betul. Dan selain dari dapat pujian, karena memang dia juga
sukar melihat ketidakberesan di rumahnya atau di sekitarnya. Sehingga akhirnya dia menyediakan atau menawarkan dirinya lah untuk melakukan semua itu. Ya, selain dua hal itu, apakah ada lagi, Pak? Yang berikutnya ialah orang tua perlu menahan diri untuk tidak memberinya pujian yang terlalu sering. Saya nggak mengatakan jangan memberikan pujian, bukan itu maksud saya. Sudah tentu anak ini pun perlu mendengar pujian dari orang tuanya. Namun jangan terlalu sering. Karena apa? Pujian akan makin merangsang anak ini untuk terus berperforma, untuk terus menunjukkan kebisaannya, kesempurnaannya. Nah, pujian seyogianya lebih berpijak pada karakternya daripada performanya atau keterampilan dan kemampuannya. Pujilah anak karena dia baik, sabar, menolong yang lainnya, rajin, ramah. Nah, kita puji seperti itu. Enggak terlalu mendasari pujian kita pada hasilnya, capaian-capaiannya. Sekali-sekali sudah tentu kita harus berikan pujian itu. Namun jangan akhirnya mengaitkan hasil atau capaian dengan pujian. Nah, itu yang kita harus perhatikan baik-baik dengan anak-anak yang memang mempunyai kecenderungan untuk maju dan lebih lagi. Tapi pada awalnya anak akan merasa kurang dipuji dan tadi Pak Paul katakan itu menjadi beban buat dia. Kalau dia menerima pujian secara berkala, seharusnya itu akan lebih cukup. Justru kalau semakin sering, semakin terangsanglah dia untuk menghasilkan yang lebih lagi dan lebih lagi. Karena kita hanya memberikannya sekali-sekali, rangsangan itu juga akan lebih kurang. Apakah ada hal lain, Pak, yang bisa kita lakukan? Yang lainnya adalah orang tua lebih sering menanyakan pendapat atau isi hati anak itu. Jadi orang tua perlu mendorong anak agar ia lebih berani menyatakan suara hatinya. Izinkanlah dia mengeluarkan perasaannya. Misalkan, biarkan dia marah. Biarkan sekali-sekali dia menampakkan kemarahannya, dia mau masuk ke kamar, tidak mau berbicara dengan kita. Nah, biarkanlah perasaan-perasaan itu diungkap. Meskipun dengan cara, bagi kita ya, kita anggap cara-cara yang kurang berkenan. Namun itulah anak-anak. Nah, waktu kita melarangnya, mengekspresikan perasaan tidak sukanya, perasaan marahnya, kita akhirnya akan menjadikan anak ini terlalu sempurna. Dan menyuburkan masalah-masalah yang tadi telah kita bicarakan. Dan orang tua perlu menggali, ya tanya dia, apa yang kamu rasakan? Kok kamu tampaknya kurang bahagia? Ada masalah apa? Ajak ngomong dari awalnya. Dan biarkan dia yang menceritakan masalah dan kegagalan pula. Nah, Pak Paul singgung kegagalan itu apakah atau bagaimanakah sikap kita kalau seandainya anak yang kita anggap baik itu suatu saat mengalami kegagalan gitu? Saya kira kita mesti menunjukkan sikap tenang. Sebab reaksi orang tua yang pertama biasanya adalah kalau anak yang manis dan baik itu gagal, kaget, terkejut sekali. Kok bisa begini kamu? Kok bisa dapat jelek seperti gini? Kamu kenapa? Ada apa sih kamu? Seolah-olah ini suatu bencana alam yang terjadi pada keluarganya. Jangan, saran saya dengan tenang, tanyakan saja apakah ada masalahnya dan katakan, itu manusiawi. Kita nggak selalu berada di tempat yang paling tinggi. Ada kalanya kita memang turun. Jadi kita menunjukkan, kita menerima dia apa adanya. Dan dia tidak selalu harus bersinar atau menjadi bintang dalam sekolahnya. Tetapi itu membuat dia merasa kurang dihargai ya Bapak ya? Pada waktu dia menerima komentar dari orang tuanya yang memberi ruang untuk kegagalan, sebetulnya lebih memberikan dia kelegaan karena yang dia takuti tidak terjadi. Yang dia takuti adalah orang tua akan terperangah, marah, bereaksi keras kepadanya. Tapi, enggak begitu ya. Orang tua kok bisa menerima. Nah, penerimaan orang tua ini akan memberinya kelegaan dan menurunkan dorongan untuk menanjak terlalu cepat dan terlalu kuat itu.
Kalau begitu, dari perbincangan kita ini kita melihat bahwa faktor orang tua itu cukup besar ya dalam pembentukan anak ini. Sangat besar. Dan penting sekali orang tua melihat semua ini. Jadi kuncinya adalah orang tua melihat anaknya satu persatu dengan jelas. Kalau orang tua tidak melihat anaknya dengan jelas, bagaimanakah mungkin orang tua melakukan saran-saran yang telah kita paparkan ini, Pak Gunawan? Iya. Nah, ini yang saya takuti. Kadang-kadang orang tua terlalu repot, akhirnya nggak melihat karena hal-hal ini, hanya bersenang hati anaknya kok manis dan baik. Jadi sesuatu yang nampaknya baik itu ternyata mengandung potensi yang bisa merugikan baik diri anak maupun orang tuanya. Tepat sekali. Nah, dalam hal ini, Pak Paul, apakah ada pedoman dari firman Tuhan yang bisa kita gunakan? Salah satu ayat firman yang bisa orang tua juga sampaikan kepada anak adalah, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat yang diambil dari Mazmur 103 ayat 14. Kita harus hidup dengan prinsip ini. Bahwa Tuhan tahu siapa kita. Bahwa kita sesungguhnya debu. Jadi yakinlah Tuhan menerima kita. Kami pun menerima engkau. Kami menyadari kita semua tidak sempurna. Jadi biarlah ini menjadi landasan penerimaan dalam rumah tangga kita. Tetapi kadang-kadang juga di luar lingkungan rumah, jadi artinya pendidikan di luar rumah itu juga memberikan rangsangan pada anak sehingga rasa percaya dirinya itu sangat berlebihan gitu, Pak. Bisa. Jadi inilah tugas orang tua ya, melihatnya. Kalau orang tua sudah melihat, wah ini yang terjadi di luar, si anak menggelembung terlalu cepat. Nah di rumah haruslah orang tua menyesuaikan sehingga kita nggak menambah gelembung itu. Ya, terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda masih tetap dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak baik, anak manis. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.